Selamat datang di channel Kisah Sejarah. Di sini, kita akan menggali cerita-cerita menarik dari masa lalu, mengungkap misteri peradaban kuno, menyelami revolusi besar, dan mengenal tokoh-tokoh bersejarah yang telah membentuk dunia seperti yang kita kenal saat ini. Bersama channel ini, kita akan menjelajahi jejak sejarah yang mempengaruhi kita hingga hari ini dan merasakan kisah-kisah yang tak terhitung jumlahnya. Jangan lewatkan setiap episode menarik kami. Selamat menikmati petualangan sejarah bersama kami. Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, atau yang sering dikenal dengan nama Johannes Gutenberg, adalah seorang pandai logam dan penemu berkebangsaan Jerman yang memperoleh ketenaran berkat sumbangannya di bidang teknologi percetakan pada tahun 1450-an. Di tahun 1440-an, mesin cetak sebenarnya sudah ada. Terbukti dari beragam bentuk pencetakan yang sangat sederhana yang dapat ditemukan di Tiongkok maupun Korea pada sekitar tahun 175 Masehi. Namun, Johannes Gutenberg tampaknya terinspirasi untuk memodifikasi alat cetak yang lebih baik. Bahkan, dia tercatat telah menciptakan begitu banyak jenis mesin cetak seperti mesin print yang movable berbasis tinta, serta cetakan yang dapat disesuaikan dengan baik. Dia pun disebut sebagai The Father of Printing Revolution dan hasil karya cetak pertamanya disebut Gutenberg Bible. Isaac Newton adalah seorang matematikawan, fisikawan terbesar, dan ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa. Dia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Karya bukunya Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687 dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Buku ini meletakkan dasar-dasar mekanika klasik. Dalam karyanya ini, Newton menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda di bumi dan benda-benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum-hukum alam yang sama. Dia membuktikannya dengan menunjukkan konsistensi antara hukum gerak planet Kepler dengan teori gravitasinya. Karyanya ini akhirnya menyirnakan keraguan para ilmuwan akan heliosentrisme dan memajukan revolusi ilmiah. Dalam bidang mekanika, Newton mencetuskan adanya prinsip kekekalan momentum dan momentum sudut. Dalam bidang optika, dia berhasil membangun teleskop pemantul yang pertama dan mengembangkan teori warna berdasarkan pengamatan bahwa sebuah kaca prisma akan membagi cahaya putih menjadi warna-warna lainnya. Dia juga merumuskan hukum pendinginan dan mempelajari kecepatan suara. Dalam bidang matematika pula, bersama dengan karya Gottfried Leibniz yang dilakukan secara terpisah, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ia juga berhasil menjabarkan teori binomial, mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi, dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. Sampai sekarang pun Newton masih sangat berpengaruh di kalangan ilmuwan. Sebuah survei tahun 2005 yang menanyai para ilmuwan dan masyarakat umum di Royal Society mengenai siapakah yang memberikan kontribusi lebih besar dalam sains, apakah Newton atau Albert Einstein. Akhirnya diketahui bahwa Newton dianggap memberikan kontribusi yang lebih besar. Martin Luther adalah seorang profesor teologi, komponis, imam, dan rahib berkebangsaan Jerman, serta seorang tokoh berpengaruh dalam reformasi Protestan. Luther menjadi penentang beberapa ajaran dan praktik dalam Gereja Katolik Roma. Ia sangat membantah pandangan Katolik mengenai indulgensi sebagaimana yang ia pahami, bahwa kebebasan dari hukuman akibat dosa dapat dibeli dengan uang. Luther mengusulkan suatu diskusi akademis seputar praktik dan keefektifan indulgensi dalam 95 tesis karyanya tahun 1517. Penolakannya untuk menarik kembali semua ajaran dalam tulisan-tulisannya atas permintaan Paus Leo X pada tahun 1520 dan Kaisar Romawi Suci Karl V pada tahun 1521 di sidang Worms mengakibatkan ekskomunikasinya oleh Sang Paus serta pemakluman dirinya sebagai seorang pelanggar hukum oleh Sang Kaisar. Teologinya menantang otoritas dan jabatan kepausan dengan mengajarkan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber pengetahuan serta menentang sakerdotalisme dengan memandang semua orang Kristen sebagai imam yang kudus.
Mereka yang mengidentifikasi diri dengan hal-hal tersebut, dan semua ajaran Luther yang lebih luas, disebut Lutheran, kendati Luther bersikeras dengan Kristen ataupun Injil semata-mata sebagai nama-nama yang dapat diterima untuk menyebut individu yang mengakui Kristus. Penerjemahan Alkitab yang dilakukannya ke dalam bahasa vernakular Jerman menjadikan Alkitab lebih mudah diakses oleh kaum awam, sehingga menghasilkan dampak yang luar biasa pada gereja maupun budaya Jerman. Perkawinannya dengan Katharina von Bora, seorang mantan biarawati, menjadi model bagi praktik perkawinan klerikal, yang memungkinkan kaum rohaniwan Protestan untuk menikah. Dalam dua karya tulis terakhirnya, Luther mengekspresikan pandangan-pandangan antagonistis terhadap kaum Yahudi, menulis bahwa rumah-rumah dan sinagogi-sinagogi Yahudi seharusnya dihancurkan, uang mereka disita, dan kebebasan mereka dibatasi. Dikecam oleh hampir semua denominasi Lutheran, pernyataan-pernyataan tersebut dan pengaruhnya terhadap antisemitisme memberikan kontribusi pada status kontroversialnya. Charles Robert Darwin adalah seorang naturalis dan ahli geologi Inggris, paling dikenal untuk kontribusinya terhadap biologi evolusioner. Dia mengemukakan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang bersama dan berkembang dari waktu ke waktu telah diterima secara luas dan dianggap sebagai konsep fundamental dalam ilmu pengetahuan. Dalam publikasi bersama dengan Alfred Russel Wallace, dia memperkenalkan teori ilmiah yang menyatakan pola percabangan evolusi dihasilkan dari sebuah proses yang dia sebut seleksi alam, di mana perjuangan untuk eksistensi memiliki efek yang sama dengan seleksi buatan yang terlibat dalam seleksi buatan. Darwin telah digambarkan sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia, dan ia dihormati dengan penguburan di Westminster Abbey. Darwin menerbitkan teori evolusi dengan bukti kuat dalam bukunya terbitan tahun 1859 On the Origin of Species, mengatasi penolakan ilmiah dari konsep awal dari transmutasi spesies. Pada 1870-an, komunitas ilmiah dan kebanyakan masyarakat umum menerima evolusi sebagai fakta. Minat awal Darwin di alam, membuatnya mengabaikan pendidikan kedokteran yang dia tempuh di Universitas Edinburgh. Dia justru membantu penelitian invertebrata laut. Studinya di Universitas Cambridge mendorong ketertarikannya terhadap ilmu alam. Pada tahun 1838, dia menyusun teorinya tentang seleksi alam setelah merasa bingung dengan distribusi geografis satwa liar dan fosil yang ia kumpulkan dalam pelayaran. Meskipun ia membahas ide-idenya dengan beberapa naturalis, ia butuh waktu untuk penelitian dan masih memiliki pekerjaan geologi. Lalu, ia menuliskan teorinya pada tahun 1858 ketika Alfred Russel Wallace mengirimnya esai yang menggambarkan ide yang sama. Hal ini mendorong publikasi bersama dari kedua teori mereka. Karya Darwin mendirikan penurunan dengan modifikasi evolusioner sebagai penjelasan ilmiah yang dominan dari diversifikasi di alam. Pada tahun 1871 ia membahas evolusi manusia dan seleksi seksual dalam The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, diikuti oleh The Expression of the Emotions in Man and Animals. Dalam buku terakhirnya, ia membahas cacing tanah dan efeknya pada tanah.